Oke. Sampai mau tas sudah. Oh, udah dibawa. Yuk. Kamu sih apa lagi di sini? Thailand. Oke, cek audio dulu dari Tata, ayo. Thailand. Samsul, Mas Amai cek. Mas Amai. Mas Dewi cek. Mas Duli. Kong Hao cek. Cek suara. Kong Hao cek. Cek. Mas Rizky cek. Cek. Oke, mulai ya. Audio standby. Roll. Sound speed. Dan semuanya silent. Aksi. Halo, pada ngapain nih? Ada apa ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah kumpul, kita mau ke Thailand. Tapi kenapa kita mau ke Thailand itu kan bukan karena cuman sudah digariskan ya, Mas. Bukan memang karena mungkin ini saat yang tepat karena di tahun ini kita sepertinya sudah mulai solid, sudah mulai apa ya, terarah, terorganisir. Wih, makanya tujuan-tujuan yang mungkin dulu ini belum kejadian, belum kesampaian. Dengan ini kita bisa berangkat ke tempat-tempat yang memang spesial. Iya kan? Apa? Kalau ini saya di tahun ke-7, saya pribadi tahun ke-7 di Kisah Tanah Jawa. Di sini tidak ada senioritas, tidak ada junior, tapi kita semuanya bareng-bareng. Dalam artinya tentunya naik turun, jatuh bangun, KTJ itu seperti apa. Dan ambisi saya sendiri pribadi ya, dan ini teman-teman juga harus ada di sini semua. Jadi tidak ada istilahnya Om Hao itu apa sekarang ini serakah kasarannya. Kalau Om Hao serakah sudah nggak di KTJ sejak zaman dulu gitu. Penting keuntungan saya sendiri semua. Keuntungan ini kan secara materi, finansial ataupun secara pengalaman. Saya punya ambisi, tapi tidak ambisius seperti yang dikatakan selama ini. Tapi ambisi di sini adalah seperti semangat. Mimpi kali. Iya, karena manusia tanpa ambisi berat burung tanpa sayap. Cita-cita. Iya, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Yaitu Kisah Tanah Jawa itu namanya Jawa, Kisah Tanah Jawa. Tetapi Jawa sendiri selama ribuan tahun yang lalu itu sudah mendunia. Jadi ibarat kata kita mulai untuk keluar Jawa, tetapi diawali tidak ke Bali. Tapi keluar Jawa di sini tidak ke Kalimantan. Tidak kembali dulu. Tidak ke Bali dulu. Itu dekat, itu masih naik pesawat 1 jam juga sampai. Siap. Gitu. Tapi langsung kita ke ASEAN dulu. Asia Tenggara kita sebutnya. Sebelum kita punya impian panjang nih. Mungkin teman-teman tanya 3 juta, 4 juta subscriber ke Belanda. Sudah disiapkan, nggak usah khawatir. Kita sudah punya koneksi di sana. Di Belanda sendiri, tetapi tentunya Belanda itu sifatnya dunia. Kita mulai dari Asia Tenggara dulu, baru ke ASEAN yaitu ke Jepang, Asia dulu, baru nanti ke Belanda. Jadi ada trap-trapannya. Tapi ini tonggak pertama, Kisah Tanah Jawa mengomongkan tentang Nusantara. Kalau kita ngomong Nusantara tidak hanya terbatas di Jawa, apalagi di Jawa Timur terus gitu, apakah di Bali terus gitu. Tapi Nusantara itu Nusa Antara, berarti membentang di antara pulau-pulau. Dan Thailand kita pilih kenapa? Karena secara historis, secara mistis semuanya hampir sama dengan Jawa dan Nusantara. Mantap.
Berarti kita bisa ke Madagaskar juga? Bisa. Mas Rizky Madagaskar. Gimana teman-teman? Teman-teman yang di rumah maksudnya. 7.000 komen kita berangkat ke Madagaskar. kemana? Berangkat tidur. YouTuber kan biasanya gitu-gitu. YouTuber kan biasanya gitu. Komen terbanyak langsung kita berangkat. Iya. Amin. Ya jadi ambisi saya membawa teman-teman semua untuk kita go internasional, untuk keluar negeri. Jadi tidak saya sendiri, karena pengalaman saya sendiri 2019 saya pernah ke Jepang, waktu itu collab dengan Mas Billy Christian dan Mbak Citra Prima. Tetapi dalam hati saya waktu itu karena saya membawa nama diri saya dan KTJ, saya suatu ketika ingin teman-teman semuanya untuk keluar negeri, dan alhamdulillah ini ke Thailand dulu. Sebelum nanti masih ada Mesir. Karena pernah ditulis sih Mesir. Bener, Mas Dery yang nulis. Iya. Kemudian Jepang Ya. dan gongnya kita ke Eropa, yaitu ke negeri Belanda. Karena belum lengkap kalau kita ngomongkan tentang sejarah itu belum ke negeri Belanda. Ibarat kata kita belum naik haji. Oke. Ini umroh dulu. Umroh. Tapi langsung kalau ke Bali kita jalan-jalan aja. Nggak bikin konten. Besok kali ya, besok ya. Iya. Gitu. Siap. Jadi alhamdulillah Allah merestui dan Tuhan segenap semesta dan leluhur juga merestui untuk insya Allah nanti kita ke sana. Amin. Dan tentunya kita di sana sebagai catatan kita nggak jalan-jalan, tapi kita mencari apa yang ada di sana. Ibaratnya tanda petik nih, sejarah, hubungannya budaya dan juga metafisiknya. Gitu. Jadi kita membawa visi dan misi, dan tentunya kisah Tanah Jawa tidak hanya mewakili Tanah Jawa, tapi mewakili Indonesia pada kesempatan kali ini. Ngomong Bang. Oh, ini bukan kliwonan ya? Ini bukan kliwonan. Ya. Kamu langsung nyambut dulu. Kalian berdua sih, kalian berdua itu juga. Enggak ngapain itu. Padahal dapetin apa? Support dari Japanika kemarin kan. Iya, kemarin kita kan udah sempat ketemu juga. Kita sebenarnya bersyukur dan terima kasih lah sama teman-teman Javanika yang kemarin kita udah tetap solid meskipun KT dalam keadaan apapun ya. Tetap solid, tetap semangat ya. Kita salut, kita angkat topi. Mereka tetap setia sampai sekarang apapun itu. Respect Javanika. Tapi karena Javanika juga ya, kita bela-belain mau ke Thailand itu juga ya. Karena support dari mereka juga ya. Jos banget lah Javanika tuh. Antusiasmenya sangat kenceng banget. Kemarin kita samperin satu-satu tuh kan. Ketemu itu kayak wah KTJ seru banget nih lama-lama gitu kan. Itu akhirnya bisa bisa berjalan dan melangkah lebih jauh lagi gitu loh, tanpa meninggalkan historis yang udah ada. Betul. Jadi semangat kita untuk berkarya lebih oke lagi, lebih jos lagi. Ya, karena sebetulnya Javanika itu adalah elemen penting dari kisah Tanah Jawa itu sendiri ya Om ya? Iya. Teman-teman, seperti yang tadi Mas Tata juga udah sampaikan, solid itu ya internally kita solid, termasuk juga sama Javanika gitu. Itu kenapa sebabnya mungkin kita juga punya rencana besar buat Javanika ke depannya. Dan juga melihat keadaan yang sudah bisa dibilang mumpuni secara internal, tim kisah Tanah Jawa. Sepertinya memang ini sudah waktunya buat kita naik kelas. Bukan hanya kisah Tanah Jawa yang naik kelas, tapi juga kami maunya Javanika pun ikut naik kelas bersama dengan kami. Terima kasih Javanika ya. Tanpa Javanika kita nggak bisa sampai sejauh ini ya. Oh nggak mungkin. Emang KTJ dulu berdiri. Iya, dari komunitas juga. Semangat komunitas. Kemarin ada masukan apa kritik gitu nggak sih waktu ketemu Javanika? Kan teman-teman pada ngobrol kan, banyak dong pasti ngobrolnya. Nggak cuman gimana kabar, tapi masih ada masukan tuh. Dari Bang Del, kemarin gimana? Dari Bang Stalan juga. Iya. Ada kritik-kritik gitu nggak sih? Apa komentar negatif kayak? Kalau dari Javanika sih menyampaikan
mungkin kebanyakan apa namanya sudah melihat perubahan dari tayangan-tayangan ya. Walaupun masih ada yang sedikit mengomentari ini om kurang sejarah gitu. Tapi ya sebenarnya kita juga kasih porsi sejarah yang cukup juga, hampir imbang lah ya. Kan kita tetap mengkurasi lokasi itu kan dari dasarnya dari apa namanya sejarah di bangunannya itu apa gitu kan. Background sejarahnya itu apa. Walaupun memang kadang kita milihnya emang karena lokasinya emang serem gitu. Ada juga, tapi nggak semuanya. Iya, kalau kita membicarakan tentang kisah Tanah Jawa, itu seperti namanya kisah kan, bukan sejarah Tanah Jawa, beda. Perlu digarisbawahi mungkin untuk teman-teman yang awam ini. Jadi kalau kita ngomongkan sejarah itu tentunya harus berdasarkan data yang sifatnya adalah empiris dan subjektif gitu, dan juga harus objektif juga pemilihannya. Gitu. Sementara kisah itu lebih umum. Kalau selama pengalaman saya di sini ya, di Kisah Tanah Jawa sendiri, tentunya dari nol hingga hari ini, dalam pemahaman sejarah itu tidak selamanya yang berkaitan dengan candi-candi, kalau saya sebut. Karena orang masih berpikir, doktrin nih, waktu kita sekolah dulu, bagian sejarah ya kerajaan, ya candi gitu, tapi nggak seperti itu. Malah orang sejarah sendiri tidak menjangkau sampai sejauh itu gitu. Karena perlu diketahui di ilmu sejarah sendiri yang arsipnya masih bisa ditelusuri itu zaman VOC gitu. Nah ini perlu kita ketahui juga gitu. Dan kalau membanding-bandingkan, oh KTJ nggak gini ya nontonnya sana gitu loh, maksudnya nggak usah jauh-jauh ke sini gitu. Ibarat kata kita mau beli bakso, datangnya ke rumah makan Padang yang jual rendang, kok nggak jual bakso lah? Yang tanya yang mana yang bodoh nih? Katakan gitu. Kita di sini tentunya seperti minimarket. Mau beli apa di sini? Kita sejarah ya ada, mistis ya ada, kesurupan ya ada gitu. Dari awal kalau kita bilang. Kenapa? Karena variasi yang kita tampilkan. Karena budaya. Kita ngomongkan di sini adalah budaya. Kalau ngomong sejarah murni ya ke sana, tapi pusing kalau ngomongkan sejarah. Kayak aja orang sejarah pusing gitu. Tapi konsekuen. Kalau kita bawa sejarah ditonton kan gitu. Iya gitu. Risetnya susah. Resikonya tinggi. Perizinan tuh, kalau misal, oh kok nggak ke Candini, kok nggak ke Lawang Sewu, mahal, izinnya susah. Izin sih susahnya. Susah, hubungan sama plat merah itu luar biasa susahnya. Dokumennya harus lengkap. Terus yang disampaikan nggak boleh belok kanan, belok kiri, harus lurus. Nanti jatuhnya hambar. Kalau mau ngomong segmen sejarah, ya sana di YouTube yang memang bahas sejarah, ataupun kuliahlah sejarah gitu. Ya mungkin sedikit menggarisbawahi, kalau baca komentar-komentar, ada yang komentar, kok KTJ jadi begini, KTJ berubah. Aku sebagai orang yang mungkin join di KTJ di tengah-tengah perjalanan, sejatinya merasa sebenarnya apa yang dilakukan KTJ sekarang tidaklah banyak berbeda dengan KTJ sebelum aku masuk. Kita juga dulu, mungkin sebelum aku masuk, aku juga nonton Om Hao, ada mistisnya, ada mediumisasinya tetap ada, sejarahnya juga ada. Itu yang sebenarnya kita hanya sedikit switch porsi dari horor dan sejarahnya, karena juga kita tidak bisa menutup mata, kita perlu untuk mengikuti pasar yang ada, demand pasarnya seperti apa. Karena ya sebagai konten kreator pastinya kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang sedang tren diomongin, apa yang laku, apa yang tidak. Dengan garis bawah, kami tetap tidak merubah identitas kami sebenarnya. Begitu. Dari kesemua yang disampaikan itu, dari Om Hao, dari Mas Rizky, menurutku itu ya bagian dari variasi aja sih. Karena Betul. Ya kita tidak melupakan basis kita dulu ya. Iya. Dari mana kita awalnya, walaupun aku juga masuknya tengah-tengah juga, nggak lebih lama dari Mas Rizky. Iya. Itu apa namanya, core dari Kisah Tanah Jawa ketika dibangun ya basicnya sejarah. Dan ya itu tadi, karena sejarah itu adalah waktu yang apa lampau gitu, ya berarti pasti ada kisah di balik dari sejarah itu sendiri, yang itu mesti berkaitan
ya nggak mesti, tapi pasti berkaitan. Mesti nggak pasti sama aja ya. Nanti intinya itu berkaitan dengan hal-hal yang metafisika gitu loh kalau menurutku tuh. Jadi ya memang irisannya itu yang dibawakan dari awal, ya kita tetap menjaga itu dengan porsi KTJ seperti biasanya. Dan itu menjadi bagian dari pengembangan kisah Tanah Jawa sendiri kan? Iya benar. Tadi terkait Javanica, yang aku terima dan aku pun kadang ini juga ya ketemu sama teman-teman Javanica juga, mau offline maupun online, mereka pada intinya tetap support kita. Apalagi yang kemarin Om mau bilang kita ada mau berangkat ke Thailand itu ya, itu seperti memberikan bahwa kita punya level yang berbeda gitu. Kita sudah naik level lah ibaratnya gitu, daripada yang dulu-dulu untuk sekarang ini gitu. Jadi kedepannya mungkin bisa terus disupport sama teman-teman Javanica juga untuk bisa tetap berada di level yang berbeda itu tadi. Yo, monggo Mbak Nopen mau nambahin. Komentar. Apa? Aku dan teman-teman menerima komentar kok, tapi tolong yang membangun. Kalaupun mau menyampaikan kritik saran boleh, tapi dengan cara yang maksudnya bisa konstruktif dan enak diterima juga, karena juga kan kita di sini geteh ya. Terus ditambahin komentar yang majlek tuh kayak gitu sih. Sama mungkin teman-teman kalau yang nggak suka dengan bentukan yang disajikan, bentukan orangnya nggak apa-apa sih, tapi ya wes lo di keep for yourself and your mouth. Tapi kan memang kadang tangan itu lebih cepat daripada otak. Iya, tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya ketika otaknya juga maces di-upgrade. Ya, tapi itu emang di luar kemampuan kita ya. Itu di luar kendali kita sih. Di luar kendali kita, tapi mungkin ini ya, teman-teman tetap boleh, maksudnya mau mengkritik, mau bahkan ya itu tadi yang seperti diungkapkan Noven, karena itu ya bagian dari ekosistem kita ya. Tapi ya memang ya sudahlah, kita sebagai orang yang punya logika gitu ya harusnya tahu lah maksudnya mana yang harusnya bisa disampaikan ataupun tidak. Dan itu kadang juga menyerang ke salah satu pihak juga, nggak cuma Noven, Om Hao juga sering digitukan. Kalau isinya tentang tuduhan, Mas Rizky juga ya? Aku kan sekali bilang nggak guna. Ya itu kaos putih. itu kita tim enjoy aja. Kamu mau mencerca kita seperti apa, enjoy aja. Tapi untuk satu hal yang kita agak gimana itu, tuduhan sih ya, tuduhan dan fitnah itu sih menurutku ya, aku sering nemu itu dan menurutku itu keterlaluan sih. Itu nggak seharusnya ada, dan bagi teman-teman yang punya nalar lah, kalau bisa ya sampaikannya tuh di orang yang jangan di platform gitu, maksudku itu kayaknya menurunkan moralitasmu sendiri sih. Stop ujaran kebencian. Menurutku ujaran kebencian is okay lah, tapi kalau tuduhan palsu gitu ya, itu menurutku udah fitnah itu udah terlalu amoral. Kalau kamu ada nggak? Ya mungkin sebenarnya kita juga sebagai tim kan juga sebenarnya untuk menjalani sampai saat ini ya mungkin pede-pede aja ya. Cuma untuk beberapa hal tadi mungkin yang seperti yang disampaikan Kak Noven, teman-teman semua kita juga paham kondisional apapun, cuma tolong jangan jadikan tuduhan-tuduhan itu tuh menjadi sesuatu kebenaran. Iya, menjadi kan kalau kita dibahas, kalau kita tidak membahas ini kan menjadi seolah-olah seperti benar. Mungkin ini waktunya mungkin untuk teman-teman bisa menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin ya. Karena juga kita paham juga kondisinya, karena memang di sini kita paham, Om sendiri pun juga mungkin saya baru 3-4 tahun di sini ya, baru 4 tahun ada di dalam keluarga ini, dan juga tolonglah
ya kita minta tolong dengan sangat untuk tentang tuduhan-tuduhan itu tuh untuk tidak lagi disampaikan, tidak lagi di ada di mungkin ya. Tapi kalau yang fakta yang seolah-olah benar itu yang kayaknya enggak deh. Betul. Kalau kalian benar-benar baru nemu fakta yang detail, nah itu kalau kalian sampaikan nggak masalah. Kalau itu fitnah, fitnah lebih kejam dari Pembunuhan. Biasa banget ya, daripada mutasi. Ya benar kata Tata. Aku sebagai orang yang dikomentari nggak guna nih, ini apa sih ngomongnya soal bahasa Inggris Ya kan, tentang kalau Jakarta. masalah kan, Aku tidak masalah. Aku menganggap itu sebagai kritik. Oh. Oke, masukan. Mungkin aku lebih memilih bahasa segala macam. Aku terima itu gitu. Tapi mungkin untuk garis bawah fitnah dan ujaran-ujaran yang fisik dan basisnya benci, menurutku tidak perlu diucapkan karena itu pada akhirnya hanya akan mengundang perdebatan yang tidak akan habis. Kita hanya buang-buang energi. Tapi di samping itu memang secara internal juga kita perlu sadar dan kita perlu siap bahwa kita ini berkembang. Dan saat kita berkembang, komentar pasti datang. Gimana kita menjadikan komentar itu sebagai masukan positif buat merubah kita untuk lebih baik. Selama itu memang konstruktif, bukan fitnah dan semacamnya. Kami sangat terima semua komentar asal bukan fitnah. Ya karena kita juga sendiri pun bakal tidak menjadikan komentar negatif itu sebenarnya sebagai beban. Betul. Kita kan juga di sini punya tim yang solid, keluarga solid ini kan juga punya sepenanggungan rasa yang sama untuk tim dan kedepannya ya, Mas Tata ya. Yang jelas untuk komentar negatif, untuk kritik dan sebagainya, kita siap, kita tanggung bersama, kita akan lebih semangat untuk menghadapi komentar negatif itu. Yang jelas tidak fitnah. Itu aja mungkin ya, jujur Ya kalau semacam kayak ngomongin Mas Amai Jamet dan lain-lain, nggak apa-apa. biasa nggak apa-apa Biasa. gitu. Itu ya, mungkin emang jamet beneran kan atau ibu gitu kan ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau komentar-komentar seperti itu kita masih bisa sambil ketawa-ketawain ya, kadang jadiin jokes internal juga gitu kan. Betul kan, cuman yang berbahaya nih kayak asumsi-asumsi negatif yang Asumsi liar iya, menjatuhkan salah satu, misalkan bukan cuman aku atau Om Hao atau yang kru-kru yang lain, apalagi sampai yang tadi Res enggak sih kayaknya, enggak juga Res ya. Iya, Apa gitu. Nora. Apalagi Harassment. harassment, iya, seksual harassment juga kan. Iya, kan Gitu. kadang tuh teman-teman juga Puan-puan tanah Jawa ya. puan-puan tanah Jawa nih. Janganlah, Stop lah. jangan kayak gitulah ya. Itu maksudnya kalau emang kritik nggak suka ya, kalau misalkan berkaitan sama personal bisa langsung DM orangnya. Gitu. Atau ada isu-isu yang di luar di belakang mau ditanyain pelan-pelan, bisa mungkin email ke tim, Mas ini ada isu begini bener apa enggak gitu kan. Cara baik-baik masih banyak kan ya. Gitu kan, nggak mesti kita dilempahkan ke ke media sosial jadi perdebatan yang nggak ada habisnya tadi. Akhirnya kita di sini nggak tahu apa-apa juga kadang kan, tentang info-info di belakang sana, asumsi-asumsi nggak jelas itu gitu loh. Ditambah nanti ada orang baru datang, ini tahu apa, jadi dosanya jariah gitu loh. Ini tuh bahaya. Iya. Kanan sekali. Iya, sebenarnya apa ya, kalau saya sendiri sebagai yang paling tua nih di sini ya, paling tua umur. Umur juga ya. mulai dari nol gitu ya, kalau kita kilas balik. Dari tadi ngomongin sejarah. Om Bao katanya ngomongin sejarah, tapi kok lupa sejarah KTJ sendiri. Nggak akan saya lupakan, maafkan ya, tapi nggak akan dilupakan tentang banyak warna yang pernah saya alami di sini gitu. Termasuk bagaimana tetap bisa bertahan ya, survive gitu. Tidak hanya membawa nama saya, tapi juga nama banyak teman, nama besar yang menaungi kita gitu ya. Karena KTJ itu, kalau mungkin teman-teman tahu ya, Om Hao, tapi sebenarnya tidak Om Hao, tapi teman-teman semua yang ada di sini. KTJ itu milik bersama. Termasuk juga teman-teman Javanika juga gitu. Tetap
menjadi bagian dari kita semua. Walaupun saya yang lokomotif, saya paling depan gitu, tetapi kereta api tidak bisa berjalan jika tidak rangkaian yang kuat gitu. Nah, ibarat kata kalau kita ngomongkan tanah Jawa, itu hanya tanah Jawa ya. Tanah Jawa itu kita bilang tidak mengacu pada suku tertentu, tetapi Pulau Jawa. Ya berat gitu. Yang kuat ya bertahan, yang nggak kuat ya pergilah. Ibarat kata leluhur tanah Jawa bilang seperti itu. Tapi apakah kuat ketika kemudian upgrade dari tanah Jawa lebih besar lagi? Nah, jangan sampai kemudian terlalu besar, tapi kok malah menjadi terlalu kecil. Gitu. Ngomongkan tanah Jawa ya semuanya. Ngomongkan Nusantara ya dari Madagaskar sampai Karibia. Jadi pertanggungjawabannya itu yang harus dilihat di sini gitu. Dalam hal ini sejauh mana ya, tentunya kita seperti hukum alam, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Move on lah gitu pertanyaan kita. Yang sudah ya sudah, yang ini karena negara kita ini menjadi berkembang terus, nggak bisa jadi negara maju lah. Kemarin-kemarin masih diingat terus. Katanya manusia yang nggak berkembang itu yang akan punah. Iya memang. Ya nggak bukan manusia sih. Ya, semua makhluk hidup. Iya. Itu akan punah seperti itu. Dan tentunya kita yang sekarang kita hargai semua. Misalkan yang beberapa teman-teman kita memutuskan untuk sendiri, memutuskan untuk keluar, itu keputusan kita tidak bisa gandoli kalau orang Jawa, tidak bisa menahan. Kita tidak ada hak atas itu. Tapi hargailah mereka yang ingin belajar dan hargailah mereka yang masuk dan benar-benar bekerja dengan serius dan penuh hati. Saya sangat menerima itu, siapapun itu. Di sini saya tidak sendiri, walaupun saya pernah merasakan saya sendiri, tapi sebenarnya ada teman yang tidak mau implement. Saya ingat waktu itu, ya masih ingat banget di perayaan Mas Tata menangin waktu itu. Dan bagaimana saya berdarah-darah, jatuh bangun, keringat dan darah, air mata, KTC sampai hari ini, dan insya Allah besok ke Thailand, ke luar negeri. Dan saya sangat menghargai teman-teman semua yang belajar. Dan saya tidak menonjolkan porsi saya. Wah, saya senior, kamu harus ikut, saya nggak kayak gitu. Saya punya pengalaman, ya saya belajar. Karena saya merasa hidup itu belajar, hidup itu berkembang, hidup itu berjuang. Ketika Mas Ame masuk, ketika Mas Rizky masuk, porsinya harus sama, harus imbang semua, bukan saya dominan. Bukan saya yang serakah, keminter, saya yang di depan, enggak. Bahkan dulu sama rata sama rasa. Pembagian entah itu hasil, fee, dan semuanya. Dan saya sendiri, saya nggak masalah, saya kerja lebih, itu saya nggak masalah. Gitu. Nah, pesan saya adalah, yang sudah ya sudah, lupakan itu. Kalau masih kangen yang dulu-dulu, ya udah nonton yang dulu-dulu, kan gampang, simpel. Semuanya berubah kok. Tapi hargailah teman-teman kita yang sekarang belajar untuk itu. Kalau dikata ini ngomongnya nggak kayak dulu, yang gini-gini nggak bisa mewakili, semuanya belajar. Kita aja dari bayi belajar jalan kok, merangkak kok. Ibarat kata jadilah orang bijak. Ada 3 hewan, ada ikan, ada monyet, ada burung. Jangan diberikan satu kompetisi yang sama. Jangan berikan kompetisi berenang, ikan akan menang, tapi burung tidak bisa. Monyet tidak bisa, tapi jangan berikan kompetisi untuk terbang. Ikan tidak bisa, monyet tidak bisa, burung pintar. Berikanlah sesuai dengan porsinya. Kalau kita ngomongkan sejarah, yang murni sejarah ya nontonnya sejarah. Kalau kita ngomongkan yang mistis ya nontonnya yang mistis. Dan di sini kita meramu semua karena kita memiliki ibarat kata ingin belajar tentang hal itu. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah merasakan perubahan, itu semuanya sama. Kalau ada yang komen sering saya ini kayak tadi mungkin kenapa KTJ nggak bahas sejarah gitu. Sekarang pertanyaan saya, beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah ada kelas sejarah. Coba cek itu di Zoom kalau besar, saya nonton berapa? Coba dicek. Kemudian kita pernah bahas BNI, gedung BNI juga. Itu semuanya kita pernah bahas dulu. Mungkin saya masih ingat, memang dulu bahas candi, tetapi juga bahas rumah pocong. Coba dibandingkan itu semua. Bijaklah ketika mengkritisi, karena apa yang kamu tulis itu mencerminkan pola pikir. Itu. Setuju. Ya, gitulah yang seperti disampaikan teman-teman semua. Oke, intinya kita mah baca komentar mah kalau yang membangun kita dengerin, kalau enggak ya udah gitu aja. Sesimpel itu aja. Kita juga
berjalan di KTJ udah, aku sendiri juga dari 2019 udah cukup lumayan. Bahkan sekarang ini ya KTJ udah berapa tahun? 6 tahun. Ya, kita sendiri KTJ kan 6 tahun dah melalui banyak perkembangan, orang datang dan pergi, tapi saya pastikan kalau KTJ yang sekarang tetap masih sama seperti yang dulu. Ya betul, seperti apa yang Mas Yuda sudah bilang, sejatinya kisah Tanah Jawa yang sekarang masih sama seperti kisah Tanah Jawa yang dulu. Dengan segala nilai yang kami usung dari awal, kami masih kisah Tanah Jawa yang sama dan tidak pernah berubah. Intinya terima kasih untuk semua orang, baik narasumber dan partner yang pernah bekerja sama selama perjalanan 6 tahun kisah Tanah Jawa ini. Teman-teman Javanica juga yang sudah bersama kami ya. Tetap solid, ngeri. Tetap solid melewati segala naik, turun, baik, buruk, sedih, bahagia bersama. Kami berterima kasih banyak sekali lagi, dan itu yang membuat kami yakin bahwa kami bisa naik kelas, kami bisa berkembang, dan oleh karena itu kita siapkan konten Thailand spesial buat semua yang pernah terlibat dengan kami.